Sobat Dedikasi. Aku Aura. Aku Abi. And welcome to Ngopi Dedikasi. Ngobrol santai penuh inspirasi. Adik-adik semua, episode kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Huzaini SPD selaku Bapak Wakil Kepala Bidang Humas dan Bapak Vino Yuloka Eskom selaku Operator SMA Negeri 1 Sungai Penuh. Jadi bagi adik-adik yang pengen tahu nih apa sih SPMB dan mengenai SPMB tentang SMA Negeri Sungai Penuh, boleh simak terus videonya. Baik nih teman-teman, berhubung dengan sekarang pada marak-maraknya nih SPMB, mungkin teman-teman bertanya-tanya apa itu SPMB dan bagaimana cara sistem kerjanya. Baik, mungkin kita langsung bertanya kepada Pak Huzaini selaku Wakil Kepala Sekolah di bidang Humas. Baik Bapak, apa itu SPMB Bapak dan apa saja perbedaannya dari tahun ini dengan jalur-jalur tahun sebelumnya Bapak? Oh, ya baik. Jadi SPMB merupakan sistem penerimaan murid baru untuk tahun 2026-2027. Kalau yang kemarin sebelum ini itu PPDB, penerimaan peserta didik baru. Yang mana perbedaannya sekarang, kalau PPDB itu ada zonasi, ada zona 1, zona 2. Kalau sekarang ini dirubah menjadi domisili. Ya, domisili yang paling dekat dengan satuan pendidikan kita. Nah, itu. Terus nih Pak, apa aja sih Pak perbedaan dari sistem sebelumnya PPDB dengan sistem yang sekarang? Kalau sekarang ini SPMB kebanyakan ini ya secara online, semua pendaftaran secara online. Nanti akan diverifikasi lagi. Diverifikasi oleh operator langsung ya, Pak? Tim ya. Oh, iya. Ya. Terus bisa kami ajuin Pak untuk Pak Vinoi selaku operator. Apa saja sih Pak jalur yang digunakan pada masa SPMB SMA Negeri 1 Sungai Penuh sekarang? Untuk tahun ini, SPMB tahun ini, tahun 2026 itu jalurnya yang pertama ada jalur domisili, ada jalur afirmasi, ada jalur prestasi, dan ada jalur mutasi. Nah, jadi jalur domisili ini berdasarkan kedekatan antara sekolah dengan tempat tinggal siswa yang berdasarkan dengan KK. Dan ada juga jalur afirmasi, afirmasi ini berdasarkan kartu. Kartu ada lagi sekarang, kalau dulu itu cuma kartu, tapi sekarang itu juga harus, dulu cuma ada kartu KIP, KKS, PKH. Tapi kalau sekarang itu harus dikuatkan lagi dengan data sen dari dinas sosial. Kalau data sen ini, maksud dari data sen ini adalah data terpadu sosial ekonomi nasional. Jadi di data sen itu terdapat desil itu tingkat kesejahteraan. Nah, jadi setiap orang itu memiliki tingkat kesejahteraan. Jadi yang bisa masuk ke jalur afirmasi itu adalah desil 1 sampai 4. 1 sampai 4. Iya, tingkat kesejahteraannya 1 sampai 4. Walaupun dia punya kartu, tetapi kartunya diperoleh di SD misalnya. Iya. Dan sekarang desilnya sudah 6 sampai 10. Iya. Jadi tidak bisa juga melalui cuma jalur sampai 1 sampai 4 iya, aja, jalur afirmasi. Terus ada jalur prestasi tadi. Kalau jalur prestasi itu ada 2. Jalur prestasi akademik, jalur prestasi non-akademik. Jalur prestasi non-akademik itu dibagi lagi menjadi 3. Ada jalur prestasi bidang olahraga dan seni, ada jalur prestasi sebagai ketua OSIS, ketua pramuka, atau ketua setingkat BEM kalau di universitas. Nah, itu boleh dari jalur itu. Ada persentase pembagiannya lagi. Dan terakhir ada jalur tahfiz. Nah, itu untuk prestasi. Terus untuk mutasi. Kalau untuk mutasi itu perpindahan orang tua. Misalnya orang tua itu berdinas di provinsi Sumatera Barat misalnya, pindah ke kota Sungai Penuh.
antar provinsi jadinya kan. Iya. Itu boleh menggunakan SK pindah orang tua atau surat tugas. Terus pindah kota, antar kota dalam provinsi Jambi juga boleh menggunakan SK tugas orang tua. Untuk perbedaannya, kalau tahun dulu mutasi ini, yang pertama perbedaannya itu SK-nya cuma 2 tahun. 2 tahun. Kalau sekarang lebih dipersempit lagi menjadi 1 tahun, yaitu SK-nya itu berlaku paling lama 1 Juni 2025 gitu. Nah, itu dimutasi. Iya. Terus dimutasi ini juga dulu boleh perusahaan swasta. Pegawai orang tuanya pegawai perusahaan swasta misalnya kan, pindah ke kota Sungai Penuh untuk berdinas. Sekarang itu tidak boleh lagi perusahaan swasta, harus paling tidak BUMN, BUMD gitu. BUMN, BUMD atau instansi sederajat misalnya TNI, Polri, Kejaksaan dan lain sebagainya gitu. Jadi itu untuk 4 jalur tersebut. Kan gini Pak, banyak tuh adik-adik semua yang mau mencalonkan diri nih ataupun masuk pada jalur SPMB nih. Jadi tuh mereka bertanya-tanya nih untuk jalur prestasi ini kemungkinan lolosnya tuh seberapa persen sih Pak? Aku mungkin menjadi terbagi menjadi poin-poin lagi untuk pada prestasi, pada tingkatan prestasinya. Iya, kalau untuk prestasi tadi kan ada prestasi akademik dan non akademik. Sebenarnya perhitungan dari prestasi akademik itu tidak harus memiliki piagam, karena di situ ada poin-poin persentase penilaiannya. Contohnya misalnya perhitungannya, nilai rapor. Kalau sekarang untuk tahun ini perbedaan dari tahun sebelumnya, itu nilai rapor itu ditambah dengan nilai SKL dari beberapa mata pelajaran dan diambil rata-rata baru dikali dengan 30% dari penilaian akhir. Terus sekarang juga ada yang spesial karena ada TKA, tes kemampuan akademik. Ya kan? Banyak yang menganggap tes kemampuan akademik itu kan asal-asal tes saja kan. Padahal itu sebenarnya dihitung. Itu ada 20% dari 2 mata pelajaran pilihan di TKA itu. Rata-rata dari 2 mapel itu nilainya dikali dengan 20% dari nilai akhir. Terus yang terakhir itu ada prestasi. Baru ada prestasi. Yang prestasi ini yang diakomodir adalah perlombaan atau kejuaraan yang di bawah naungan Kemendikbud dalam bidang akademik. Contohnya OSD misalnya kan, yang berjenjang bisa, yang tidak berjenjang juga bisa. Contoh kita kemarin kan ada OSD kan, S2D. Itu seperti itu yang diakui, dan itu nilainya ada bobotnya lagi, ada tingkat kabupaten berapa, juara satunya berapa, perorangannya berapa, dan dikali 50% dari nilai akhir. Itu untuk prestasi gitu. Kan kemarin nih diadakan tuh Pak O2SD dari SMA 1. Jadi banyak nih tanya adik-adik nih. Mereka nanya kalau kami punya piagam juara dari OS2D ini, kemungkinan besar kami lolos nggak Kak? Kayak gitu Pak. Jadi tanggapan Kakaknya gimana Pak kalau tentang piagam OS2D? Iya, ini kan sistem nih, by sistem. Semuanya online, website. Tanggapan untuk dalam artian penilaian tersebut OSD kemarin itu kan ada juara 1, juara 2 di bidang itu kan. Jadi kita sudah menyampaikan bahwasanya OSD yang kita laksanakan itu setingkat dengan perlombaan tingkat provinsi. Jadi peluangnya itu nilainya lebih tinggi daripada kejuaraan-kejuaraan kabupaten misalnya kan, perlombaan-perlombaan kabupaten lebih tinggi. Tentu bobot nilainya lebih tinggi lagi yang akan dikali 50% tadi. 50%. Jadi peluang untuk masuk seandainya kita juara pada OSD yang dilaksanakan SMA 1 Sungai Penuh itu sangat besar, 50% loh perkaliannya. Lebih besar kan? Tidak hanya mengandalkan nilai saja, kan? Baik Bapak, lalu kan ada perbedaan di setiap jalur. Lalu apa saja sih perbedaan setiap jalur? Misalnya kayak kriteria tahfiz itu berapa juz sih minimal untuk bisa lolos SPMB Pak? Iya. Di tahfiz itu ada bobot lagi. 1 sampai 3 itu bisa 60 bobotnya.
Nah, pengkaliannya. Karena TAFIS ini ada persentasenya lagi. Kayak TAFIS itu kan cuma 2% dari total kuota sudah. Sedangkan kuota kita ada 432. Berarti 2% dari itu sangat sedikit. Kecil, Sangat Pak. kecil TAFIS itu sebenarnya kan. Iya. Tetapi karena bobotnya ada, jadi peluangnya lebih besar gitu. Nah, kalau memang ada TAFIS, ada 1 sama ada 3. Kita minimal 3 loh. Iya. TAFISnya tuh 3 minimal jus. 3 jus ya, 3 Pak? jus minimalnya. Nanti kalau di bawah 3 juz nggak diterima. Enggak Nggak ada bisa, kemudian Pak. nggak bisa juga mendaftar kan? Iya. Karena sertifikatnya itu sertifikat 3 juz gitu. 3 Ya, minimalnya gitu. jus. Gitu ya. Iya. Soalnya Pak, untuk Pak Huzaini pertanyaannya tuh, menurut Bapak apa aja sih Pak kendala pada saat masa SPMB ini? Kendalanya tuh bagaimana yang Bapak hadapi sebagai panitia dalam SPMB? Kalau kendala sampai saat ini nampaknya bagi pendaftaran secara online kebanyakan orang tua siswa atau siswa itu sulit sekali ya. Mengerti ya. Belum itu biasa kan? Belum biasa. Jadi kami mengharapkan kalau memang kesulitan, ya silakan bertanya tinggal ya. Namun secara tertulis itu tidak ada ya, Iya. tetap online. Tetap online Pak, soalnya dari pusat langsung kan Pak Iya, untuk iya. sistemnya. Terus berapa sih Pak kuota siswa untuk per jalurnya masing-masing? Kalau jalur afirmasi itu 30%. 30% ya Pak? Kemudian jalur domisili itu juga 30%. 30% juga Pak. Mutasi 5%. Jalur prestasi totalnya 35% aja. Di jalur prestasi kalau akademik itu lebih kurang 23% untuk jalur akademik. Dan non akademik 12%. Lagi dari tampung ya. Iya, lebih Lampung ya Pak. Terus kan Pak, untuk jalur domisili itu kan berarti dari yang terdekat dari satuan pendidikan ini kan Pak, itu udah ditentukan Pak dari mana aja jaraknya dari sekolah ataupun dari domisili setempat gitu Pak? Oh, kalau untuk domisili itu tidak ditentukan jaraknya. Boleh, bebas. Bebas. Ah, karena nanti di web publik di peringkingan akhir itu yang peringkat 1 itu yang terdekat dari sekolah. Nah, jadi walaupun dari jauh misalnya ada 5 kilo dari sekolah nggak apa-apa, mendaftar saja. Yang penting yang peringkat 1 sampai kuota tadi itu yang 30% itu akan diputus di berapa jaraknya dari sekolah. Jadi tidak dipatok sekian boleh mendaftar, sekian tidak boleh daftar, dan seperti itu. Bukan dipatok ya Pak? Silakan mendaftar saja. Yang penting domisilinya pertama di Kota Sungai Penuh. Dan perubahan yang sekarang ini perlu kita tahu. Dahulu itu cuman bisa misalnya orang mau baru pindah apa segala macam. Kalau sekarang kakak tetap 1 tahun yang bisa diakomodir, umur usia kakak itu tetap 1 tahun. Dan juga sekarang harus dilengkapi dengan surat yang dikeluarkan oleh RT atau kepala desa setempat yang menyatakan anak itu memang tinggal di situ, berdomisili di situ gitu, selama kurang lebih dari 1 tahun gitu. Ya, jadi kalau yang numpang kakak misalnya kan kebanyakan seperti itu kan di daerah lain kan, numpang kakak atau pindah sementara, itu tidak bisa Itu diakomodir. nggak bisa ya Pak? Karena ada suratnya, surat dari kepala desa atau RT setempat gitu. Oh, kayak Nah, gitu ya gitu. Pak. Jadi domisili ini berarti bukan per jarak ya Pak? Ya. Berarti per kakaknya ya Pak? Kakak per jarak. Ya. Nah, jarak. Maksud sini domisili ini itu bukan jarak yang ditempuh ke sekolah, tapi garis lurus antara tempat tinggalnya sama sekolah. Nah, jadi dihitungnya berdasarkan titik koordinat sekolah. Jadi yang mendaftar nanti di domisili itu menentukan titik koordinat rumahnya. Itulah tugas operator sebagai tim verifikator, memastikan benar titik koordinat ini di rumahnya atau tidak gitu. Kalau seandainya tidak, kan anak itu yang dirugikan kan, bisa jauh jaraknya kan, nah gitu. Boleh Pak, kita sambil minum-minum Pak, kita kan ngobrol santai namanya. Boleh Pak, ini kopi.
Kopi dari mana nih? Dari Raja Kopi, Oh, Pak. Raja Kopi, ya. Terus Pak, menurut Bapak tuh jalur yang banyak diminati jalur apa Pak? Yang banyak diminati dari calon-calon peserta didik baru ini Pak? Kalau kita perhatikan dari tahun ke tahun ya, itu jalur prestasi pada umumnya. Terutama dari luar kota Singapura, Iya. ya, itu kebanyakan jalur prestasi. Kemudian jalur afirmasi. Jalur afirmasi ya Pak? Ya. Iya. Tadi juga dikatakan bahwasanya kalau jalur prestasi itu O2SD itu piagamnya itu setiap sama provinsi kan Pak? Iya. Jadi kalau ada teman yang memang real punya sertifikat provinsi, berarti langsung kayak sama dong Pak penilaiannya atau berbeda loh Pak? Sama. Sama. Berarti sama Pak? Ya, karena OSD kita sertifikatnya itu sudah diakomodir di Dinas Pendidikan Provinsi, Oh, iya. ditandatangan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, jadi setingkat provinsi jadinya kan? Iya. Nah itu. Jadi yang ikut OSD kemarin itu memang besar peluangnya untuk ke SMA Sangkan Sungai. Jadi kan Pak, para jalur afirmasi ini kan misalnya memiliki daya tampung gitu kan Pak. Misalnya kuota pada jalur afirmasi ini tidak terpenuhi, itu dialihkan kemana Pak? Kira-kira Pak? Oh gitu. Tahun-tahun sebelumnya sama, kalau untuk sisa kuota itu sama. Sisa afirmasi akan dialihkan ke prestasi akademik. Ingat ya, prestasi akademik. Nah, sisa kuotanya misalnya, sisa kuota kita ada 100 orang, Iya. maka dialihkan ke prestasi akademik. Begitu juga dengan jalur mutasi. Jalur mutasi. Nah, juga dialihkan ke prestasi Prestasi akademik. akademik. Apabila prestasi akademik tidak terpenuhi, maka sisa kuotanya dialihkan ke domisili. Terakhir domisili. gitu. Terakhir domisili. Iya. Sisa kuota yang lain tidak terpenuhi di prestasi, terkomodir di prestasi, maka dia akan dialihkan ke domisili. Berarti untuk bobot jalur kuotanya, bobot yang paling satu untuk prestasi ya Pak? Prestasi. Ya. Lebih diutamakan Lebih itu. diutamakan prestasi. Jadi Pak, bagaimana sih Pak cara sekolah untuk memantau dan mendukung perkembangan akademik siswa yang melalui jalur afirmasi? Gitu Pak. Ya, untuk jalur afirmasi ini kan jalur keluarga kurang mampu. Iya. Ya, jadi perlu yang namanya sekolah itu untuk selalu memperhatikannya, baik itu prestasinya, baik itu kehidupannya di sekolah misalnya Iya. kan. Jadi saya rasa di akademik itu lebih diutamakan karena dia masuk melalui afirmasi, tentu sekolah akan mengakomodir gitu. Iya Pak. Mengakomodir pembinaannya, terus kesejahteraannya lah istilahnya kan, Iya. biaya hidupnya di sekolah. Dan juga ingat loh, kalau yang afirmasi ini kebanyakan memiliki KIP. KIP, Kartu Indonesia Pintar. Iya. Itu kalau sampai di SMA itu akan berlanjut KIP-nya. Nah, setelah sampai di SMA berlanjut, mau tamat nantinya itu bisa diajukan KIP kuliahnya. Iya. Nah, bisa melalui pendaftaran KIP kuliah nantinya gitu. Jadi sebenarnya jalur afirmasi itu memang baik sebenarnya. Pemerintah menyelenggarakan jalur afirmasi ini sangat baik. Dan ada lagi satu, saya lupa tadi, jalur afirmasi ini. Saya kalau bicara kayak gini sering lupa. Nggak apa-apa, kita ngobrol santai aja Ya, Pak. kalau di afirmasi itu ada juga TAS namanya. Itu khusus untuk ATS, anak tidak sekolah. Jadi perlu saya sampaikan juga. Saya di waktu pelatihan kemarin, kebetulan saya pelatihan juga nih. Iya. Ini pelatihan juga kan. Apa nih? Jadi pelatihan kemarin itu sudah disampaikan. Angka putus sekolah di Provinsi Jambi itu sampai 15.000 angka putus sekolah. Jadi pemerintah mengakomodir di jalur afirmasi ini anak-anak yang kurang mampu, tidak sanggup untuk melanjutkan, diakomodir di sini. Maka dipermudahkan lagi dengan data sen gitu tadi. Nah, walaupun dia tidak memiliki KIP, tapi memang real dia memang tidak mampu, itu boleh menggunakan data sen tadi itu. Itu ya Pak. Oh iya Pak, untuk Pak Huzaini nih, kami mau tanya,
Fasilitas apa aja sih Pak bagi jalur afirmasi yang dapat dari sekolah? Fasilitasnya seperti apa aja gitu? Kalau fasilitas untuk siswa afirmasi dari afirmasi biasanya ini untuk ke KIP ya, itu selalu diperjuangkan. Iya. Kemudian mungkin ada iuran-iuran apa Kegiatan. kegiatan itu diringankan. Itu diringankan biasanya, ya Pak? Ya, lupa ya kan. Afirmasi itu kan ada yang sekarang itu Provinsi Jambi itu kan ada Dumi Sakir. Oh iya. iya, Dumi Sakir. Di situ kan ada Iya. peralatan sekolah, kan? Iya, Pak. Tas, buku dan sebagainya. Itu kan afirmasi kan bisa masuk ke sana Iya, karena iya. dia memiliki KIP dan dia usulkan oleh sekolah gitu. SMA 1 selalu mengusulkan loh. Mm-mm. Banyak loh gitu. Banyak gitu Iya, kan banyak, Pak, banyak banyak. yang bermanfaat dari Dumi Sakir Iya. gitu kan Pak. Jika terjadi sistem error saat waktu pendaftaran, bagaimana sih Pak cara mengatasinya? Ini untuk kiat-kiat adik-adik yang nonton pada podcast hari ini Pak. Ya, jaringan kita kan tidak stabil nih. Iya. Nah, kurang begitu stabil. Iya. Kan di sini kan banyak upload nih. Apalagi di jalur itu tadi, jalur afirmasi kan. Iya Pak. Afirmasi itu ada upload kartu dan lain sebagainya. Itu kan membutuhkan jaringan semua. Iya. Saran saya itu jangan selalu diselesaikan sekaligus. Berangsur, step by step. Iya. Yang pertama diupload ini, misalkan selesaikan yang ini. Jangan ditumpuk sekali upload semuanya. Itu yang sering error. Terus jaringan mati lampu. Jangan khawatir. Kalau kita belum submit, akhir, itu tidak akan terdaftar. Bisa kita mendaftar ulang. Kalau seandainya pun sudah disubmit, tapi terjadi masalah, itu gunanya tadi tim verifikator. Misalnya lupa mengupload KK, kan sering terjadi Iya. kan? Iya, Pak. Kadang SPTJM yang dimasukkan, kalau di afirmasi ada datasen namanya kan, datasen yang dimasukkan di sana. Iya. Itu kan masalah. Yang dirugikan anak. Jadi mungkin di tempat-tempat lain tidak dilakukan hal demikian, tapi di SMA 1 dilakukan demikian. Dihubungi anak itu. Makanya pesan kami, anak yang mendaftar di SMA Negeri 1 Sungai Penuh di jalur apa saja, di situ kan ada nomor HP yang diterapkan. Nomor HP itu tolong nomor HP yang aktif, nomor HP sendiri dan bisa dihubungi kapan saja. Karena kan kita verifikasi, yang perlu saya sampaikan juga, verifikasi tahun ini itu tidak bisa langsung loncat ke tanggal seterusnya, tapi harus berjenjang dari awal. Jadi kapan giliran kita verifikasi kan kita tidak tahu. Iya. Jadi HP-nya di standby-kan terus supaya bisa kita hubungi setiap saat apapun yang terjadi. Misalnya salah dalam surat, salah dalam mengupload data, salah dalam membuat pilihan, bisa kita lakukan. Mungkin kita bisa melakukan penolakan ataupun sudah kita ajukan misalnya. Bisa kita lakukan perbaikan-perbaikan sebelum berikutnya. Itu. Lalu apa saja dokumen-dokumen yang perlu diajukan Pak dalam untuk pendaftaran? Kalau untuk domisili yang paling penting tahun ini itu KK 1 tahun tadi, usia KK 1 tahun, terus surat domisili yang dikeluarkan oleh RT. Itu yang paling penting untuk domisili ya. Selebihnya itu ada SKU, itu kan standar ya kan. Tapi yang paling inti itu ada KK dan surat keterangan tadi. Terus ada SPTJM juga. SPTJM ini kan surat pertanggungjawaban mutlak yang mengesahkan data ini memang anak tersebut yang mempunyai gitu. Terus di jalur afirmasi yang paling penting di jalur afirmasi itu adalah data desil tadi itu. Data kesejahteraan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial. Karena berdasarkan disitulah kita bisa melihat gitu berapa kesejahteraannya, tingkat kesejahteraannya. Terus kalau ada KIP, KKS dan PKH. Kalau tidak ada, tapi dia pernah menerima bansos misalnya kan, itu ada bukti penerimaan bansos. Terus di jalur prestasi itu seperti biasa piagam, rapor, ya kan, yang harus diupload. Itu ada semua standarnya tuh di bawah 1 MB kalau nggak salah itu. 1 MB ya Iya. Pak?
1 MB ya, 1 MB kalau nggak salah itu. Itu diuploadnya dalam PDF atau gimana Pak? Ya, ada dalam JPEG. Oh dalam JPEG. Untuk memudahkan, Memudahkan, ya, ya. tinggal foto aja Iya, kan. tinggal foto aja ya Pak. JPEG. Terus udah dimutasi. Iya. Itu yang paling penting dimutasi itu adalah SK, surat keputusan penugasan orang tuanya. Iya. Nah itu yang paling penting. Kalau nggak itu nggak jadi jalur mutasi jadinya kan. Jalur mutasi ya ada SK-nya gitu. Iya Pak. Saya gitu. Tapi dia pernah mendapatkan bansos, apa itu bisa dikatakan jalur afirmasi juga apa enggak? Bisa. Kalau untuk tahun ini bisa. Bisa. Kalau desilnya di atas 4 itu dianggap 4. Nah, pendaftarannya dimasukkan ke 4. Keempat, Ya, Pak. tapi kuncinya dia pernah mendapat. Oh ingat loh, kalau yang mendapat bantuan itu ada batasnya juga sampai 1 Juni, berarti 1 tahun juga. Iya. Nah, terhitung 1 tahun, dalam 1 tahun itu dia mendapatkan bansos itu bisa digunakan sebagai pendaftaran jalur afirmasi. Gitu. Jadi gini Pak, kan untuk prestasi non akademik kan ada olahraga. Jadi misalnya ada murid dari provinsi yang lain, tetapi dia ingin sekolah di Sungai Penuh, itu tuh untuk prestasi non akademik itu tingkat piagamnya apa harus provinsi atau kota saja boleh Pak? Atau kejuaraan-kejuaraan biasa juga boleh dimasukkan Pak? Ya. Kalau dari perlu saya ingatkan juga, kalau untuk prestasi, jalur prestasi itu bebas. Iya. Dari seluruh Indonesia bebas mendaftar, tidak berpatokan kepada domisili tadi kan, Iya. kakak apa segala macam, Iya, Pak. boleh bebas dengan menggunakan prestasi. Itu kalau tahun kemarin itu jalur non akademik Iya. itu tingkat kalau nggak salah tingkat nasional kemarin ya. Tingkat nasional kemarin kalau yang memiliki piagam ya. Iya. Ya, piagam yang digunakan untuk non akademik itu tingkat nasional kemarin ya. Kalau untuk prestasi akademik itu kalau itu kan tidak mengandalkan piagam sebenarnya, Iya. bisa ada nilai rapornya. Jadi kalau dari luar provinsi Jambi Iya. itu boleh menggunakan nilai rapor gitu. Lalu juga ada jalur mutasi tadi Pak, perpindahan orang tua. Tetapi ada juga teman yang anak guru, tetapi dia masuk melalui jalur mutasi itu gimana Pak? Iya, itu di Pergub dijelaskan. Itu kebetulan mutasi ini kan saya harus pahami betul kan, Iya, sekat-sekatnya kan. Boleh Pak sambil minum kopi kita Pak, kopi. Kita harus sambil sekat-sekat dari mutasi itu kan harus kita perhatikan. Ada anak guru. Jangan kita berpandangan anak guru ini dispesialkan. Iya. Takutnya kayak Iya. gitu nanti Pak. Nggak seperti itu sebenarnya. Tapi gitu ya. karena jalur mutasi ini ada 2 di situ. Ada mutasi, ada anak guru yang mengajar di sekolah tersebut. Itu ada dulu itu ada kuotanya. Ada sekian persen dari mutasi. Kalau sekarang itu tidak ada kuotanya lagi. Jadi berapa jumlah anak guru, ya itu yang akan diakomodir di situ. Kalau seandainya sama-sama anak guru dan sama-sama dari jalur mutasi, berlebih dari kuota 5% tadi itu, maka yang di ranking itu adalah anak guru yang dekat dengan sekolah dan nilainya tinggi gitu. Nah, ada juga persaingan dari situ. Iya. Enggak semua anak guru diakomodir di mutasi, enggak seperti itu. Pak. Gitu. Ini sering salah unggah atau yang nggak valid gitu Pak, yang bisa menggagalkan peserta didik gitu Pak. Di domisili yang sering saya temukan kemarin itu titik koordinat. Kan kita menentukan titik koordinat nih. Iya. Nah, sering salah. Ada yang di tengah sawah, ada yang di atas bukit. Terpaksa kami hubungi untuk memindahkan lagi. Jadi kami hubungi, tolak ajuannya, minta tolong dia mendaftar lagi dan menentukan pas titik koordinat di atas rumah gitu. Itu domisili. Ada lagi yang salah di domisili itu. Yang paling fatal itu kakak. Sering ada kan kita ada pertukaran kakak kadang-kadang kan, yang diupload itu kakak yang baru. Nah, sebenarnya sebaiknya kalau ada kita mengupload kakak baru, itu lampirkan kakak yang lama di bawah gitu. Kenapa kakak baru? Kakak lamanya ini kesalahannya gitu. Jadi pas dihubungi, sudah Pak, saya sudah mengupload ya. Jadi nggak perlu diupload lagi kan? Kan dirugikan anak jadinya kan, harus mendaftar ulang lagi kan. Nah, itu jalur. Kalau yang kesalahan-kesalahan kecil misalnya
foto di depan rumah. Nah, kadang-kadang nampak mukanya aja kan. Kadang-kadang rumahnya yang difoto. Padahal kita minta itu foto dia berdiri, Di depan seragam rumah. sekolah, di depan rumah ada apa namanya titik koordinatnya di bawah. Nah, kan itu lebih lengkap jadinya kan kalau kita mau bertanya. Kalau untuk jalur afirmasi ya seperti biasa, salah terbalik bisa surat keterangan SPTJM atau itu yang sangat sering itu SPTJM dimasukkan surat keterangan, kayak gitu-gitu lah. Seperti itulah banyak kesalahan. Kalau prestasi sama. Kalau prestasi itu lebih komplit lagi karena dia mengupload rapor per semester Iya. sama 6 semester. Nah, jadi itu harus diperhatikan betul. Yang semester 1 kelas 6 ya, kelas 6 ya. Iya. Kelas 7 ya, kalau di Kelas SMP ya. 7. Semester 1 tuh. Kelas 7, semester 2 kelas 7. Itu harus memang diperhatikan betul. Iya. Untuk Pak Huzaini, Ya, yang terakhir nih Pak, apa sih Pak harapan Bapak untuk calon? calon-calon peserta didik ini harus memang betul-betul murni ya. Iya. Jangan main-main dengan jalur ini. Iya. Apalagi yang nilai ya, Pak ya. Tentuan nilai kesian nanti. Iya. Ya. Jadi terutama jalur prestasi Iya. macam-macam ya. Kita pantau terus nih ya. Masuk lewat jalur prestasi waktu belajar nanti kita pantau. Ya. Betul nggak itu prestasi dia? Ayo. Apalagi jalur tapis ya, Pak ya. Ya. Kalau jalur tapis itu kalau di sini kan berlanjut tapis di sini. Iya. Jangan gunakan jalur masuknya Iya. aja tapis kan. Nanti nggak dilanjutin di Iya, sini, kalau di Pak. sini dilanjutin Hmm. tapis juga kita kan. Iya Pak. Baik, seperti itu aja ya Pak harapan Bapak. Semoga adik-adik semua bisa emang jalur murni ya kan Pak. Boleh Pak minum ngopi-ngopinya dulu Pak. Oke. Setelah ngopi dulu Pak. Minum Pak. Baik Pak, kami ucapin terima kasih untuk Bapak Huzaini SPD selaku Wakil Bidang Humas SMA Negeri Sungai Penuh dan Bapak Vino Yuloka Eskom selaku Operator SMA Sungai Penuh. Baik untuk adik-adik semuanya, boleh disimak terus video ini dan sampai berjumpa pada episode selanjutnya. Aku Aura. Aku Abi. Sampai ketemu di konten selanjutnya bareng Ngopi Dedikasi, ngopi santai penuh inspirasi. Ayo ting ting masak kepiting. Kepiting dimasak di hari Sabtu. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.